Video kali ini Mimin akan melanjutkan materi tentang listrik statis. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Kita masuk ke subbab kapasitor. Jadi kapasitor adalah alat untuk menyimpan muatan. Ini bukan muatan ya, tapi muatan. Baru mulai aja udah tipe. Nah, dan energi listrik ya. Jadi menyimpan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan yang sama besar namun berlawanan jenis muatannya. Jadi kalau diilustrasikan itu seperti ini ya. Jadi ada kapasitor yang muatannya sama tapi berlawanan arahnya. Jenis muatannya, satu positif, satu negatif, kemudian dihubungkan dengan beda potensial listrik. Sehingga bisa kita dapatkan kalau muatan listriknya itu dirumuskan dengan C dikali V. Jadi Q-nya itu adalah muatan listrik, C-nya itu adalah kapasitor listrik, dan V-nya itu adalah potensial listriknya. Jadi kapasitor itu biasanya diisi oleh bahan dielektrik atau isolator. Jadi biasanya di dalam kapasitor ini disisipkan oleh suatu bahan, tergantung ya di soalnya itu, yang akan mempengaruhi kapasitansinya. Nah, kapasitansi itu apa sih? Nah, kapasitansi itu kapasitas muatan yang dapat disimpan oleh kapasitor. Jadi bisa dibilang kapasitansi itu adalah besaran yang ada di kapasitornya itu ya. Dirumuskan dengan C sama dengan Q per V. Ini rumusnya sama aja kayak kebalikan dari yang ini. Atau kalau misalkan diketahuinya luas penampang dengan D-nya, kita bisa tuliskan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali A dikali D. Epsilon 0 itu adalah permitivitas relatif ruang hampa. Jadi di ruang hampanya ya, nilainya itu 8,85 kali 10 pangkat minus 11. Dikali A. A itu adalah luas penampang dari kapasitornya itu. Dari kapasitornya itu ya. Per D. D itu adalah jarak antar kapasitornya. Tapi kalau misalnya nanti kapasitor itu diisi oleh suatu bahan, nanti kita bisa tuliskan rumus itu ini. Tinggal dikali epsilon R. Yaitu permitivitas relatif medium. Biasanya diketahui di soal kok nilainya itu berapa. Jadi nanti kalau dalam perhitungan, kalian tinggal masukin aja ke rumusnya ini. Lanjut ke energi kapasitor. Nah, energi kapasitor itu adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu ya, yaitu berupa energi potensial. Jadi biasanya itu ini masuk ke yang kayak power bank, itu tuh masuk ke energi kapasitornya. Dituliskan dengan rumus E sama dengan setengah Q V atau E sama dengan setengah Q kuadrat per C atau E sama dengan setengah CV kuadrat. Ini ada 3 rumus, kalian bisa pilih salah satu untuk dimasukin ke soal, jadi tergantung yang diketahuinya apa. Jadi ini tuh sebenarnya sama aja sih ketiga rumus itu. Contohnya tadi kan kita tahu Q itu C dikali V kan. Jadi kalau kita masukin setengah dikali Q-nya itu C dikali V dikali V, makanya nah nanti hasilnya jadi ini. Jadi ini sebenarnya sama aja, cuma dibolak-balik aja kok. Jadi di rangkaian di kapasitor itu ada rangkaian kapasitor sama kayak rangkaian resistor yang udah kalian pelajari di listrik dinamis ya. Nah, ini tuh ada rangkaian seri, rangkaian paralel, atau rangkaian dari gabungan keduanya yang mirip seperti resistor. Nah, ini mungkin kayak rangkumannya segini, tapi Mimin jelasin secara rincinya ya. Nah, jadi kita masuk ke rangkaian seri dulu. Gambar rangkaian serinya itu sama persis kok kayak di rangkaian resistor ya. Dia tersusun sejajar kayak gini. Nah, kalau di rangkaian resistor kan digambarnya gini ya, geret-geret. Tapi kalau di kapasitor dia dilambangkan dengan kayak gini nih, 2 kayak gini, atau ada juga yang nulisnya gini gitu. Oke, kayak gini, tergantung, tapi intinya sama, itu masuk ke kapasitor. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Jadi ini prinsipnya itu hampir mirip seperti yang rangkaian resistor ya. Bedanya kalau di potensial total itu mirip ya kayak di resistor, sama persis. Kalau rangkaian seri itu adalah V total itu penjumlahan dari semua kapasitor yang ada di rangkaiannya itu. Nah, kalau di rangkaian resistor itu kan menggunakan arus listrik ya. Tapi kalau di rangkaian kapasitor itu menggunakan Q, yaitu muatan listriknya, nilainya sama. Jadi anggap aja kalau di rangkaian resistor dia I1 sama dengan I2 gitu. Tapi kalau di rangkaian kapasitor kita pakainya Q. Nah, untuk rumusnya kita bisa tuliskan 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 seterusnya sampai berapa kapasitor yang diketahui di rangkaian. Jadi rumusnya itu kebalikan dari rumus rangkaian resistor. Hati-hati ya. Kalau rangkaian paralel ya kayak kebalikannya lagi, kebalikan dari seri. Jadi kalau rangkaian paralel ya susunannya bertingkat ya.
Jadi V di sini akan sama dengan V di sini, akan sama dengan V di sini, dan akan sama dengan V di sini. Nah, Q-nya sama, itu akan terpecah kayak di rangkaian resistor. Jadi Q yang di sini yang mengalir di rangkaian akan terpecah menjadi Q3, Q2, dan Q1. Jadi bisa kita tuliskan kalau Q itu Q1 ditambah Q2 ditambah bla 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 sampai Q berapa yang ada di rangkaiannya. Rumusnya ya kita tinggal gunakan aja. CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah seterusnya sampai Cn. Jadi ini kebalikan dari rangkaian seri, atau bisa sama dengan ini kayak mirip rangkaian paralel rangkaian resistor untuk yang seri. Jadi kebalikannya rumusnya ya. Jadi kalau di resistor seri itu rumusnya sama seperti kapasitor paralel, dan resistor paralel mirip seperti kapasitor seri. Ada beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya untuk kapasitor, tapi sebenarnya ini nggak terlalu difokusin kok di pelajaran SMA, tapi sekedar pengetahuan aja ya. Jadi kapasitor itu bisa digunakan untuk blitz pada kamera menggunakan kapasitor tuh. Alat untuk memilih frekuensi radio, memisahkan arus bolak-balik dengan DC, filter pada rangkaian satu daya, menghilangkan loncatan api dalam rangkaian listrik, menghilangkan bunga api pada sistem pengapian mobil, menghemat daya listrik dan rangkaian tube lamp, dan satu daya cadangan ketika sumber energi yang menyuplai alat listrik terputus. Jadi intinya tuh kayak power bank lah ya, bahasa simpelnya yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal kapasitornya aja ya. Jadi kalau di sini diketahuinya tuh gini, ada gambar rangkaian listrik, kemudian ada 4 kapasitor gini yang tersusun seperti pada gambar ya, dihubungkan dengan tegangan 6 volt. Yang ditanya berapa sih besar kapasitansi pengganti, besar muatan total pada rangkaian, dan beda potensial pada masing-masing kapasitor. Secara yang paling gampang itu kita tuliskan yang diketahuinya dulu. Kan C1-nya itu 3 mikrofarad, C2-nya 6 mikrofarad, C3-nya 1 mikrofarad, dan C4-nya 1 mikrofarad. Yang ditanya adalah C total, Q total, dan V di masing-masing kapasitor. Ya udah kita langsung masukkan. Ingat yang langkah pertama yang kita kerjakan itu kita sederhanakan yang paralelnya dulu. Biar bisa kita gabung semuanya ya. Nah, cara tahu kita pakai kapasitor rangkaian paralel dulu atau seri dulu gimana? Nah, itu pakai analisis kalian. Jadi kalian harus bisa nebak langkah pertama tuh pakai rumus resistor kapasitor paralel atau seri. Jadi itu emang harus analisis ya. Nah, kita masukin ke C3 sama C4 ya, karena kan dia paralel ya. Kita masukkan dapatnya 2 mikrofarad. Kemudian kita masukkan rumus C total. Kenapa? Jadi kalau misalkan tadi udah kita gabung, itu gabungnya gini. Ya ini jadinya gini. Ini maksudnya sama ya. Di sini 3 mikrofarad, di sini 6 mikrofarad, dan di sini itu adalah yang 2 mikrofarad tadi, yang hasil dari sini. Nah, untuk lebih mudahnya kan otomatis ini kita sederhanakan ya, kita ubah menjadi rangkaian total, yaitu pakai rumus yang paralel, yang seri, yaitu 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C paralel, sehingga didapatkan C total itu 1 mikrofarad. Jadi kalau yang ditanya C total ya jawabannya ini 1 mikrofarad. Untuk mencari Q total kita masukkan Q itu kan rumusnya C dikali V ya. C nya itu adalah 1 mikrofarad dikali V nya itu adalah 6 volt. Maka 1 dikali 6 hasilnya 6 mikrocoulomb. Jadi kalau kalian di kapasitor pakai mikro, nanti di jawaban untuk mencari muatannya kalian pakai mikro juga ya. Nah, untuk mencari rangkaian di masing-masing kapasitor tegangan, kita masukkan ke rumus seperti yang ketentuan di slide sebelumnya. Kalau di sini kita disuruh mencari V1-nya. Jadi kita masukkan aja Q/C1. Q ini adalah arus yang mengalir di kapasitor C1-nya. Kan yang mengalir itu kan di sini, yaitu 6 mikrocoulomb. Oke, 6 mikrocoulomb yang dari sini, karena kan di sini itu 6 mikrocoulomb. Per C1 adalah yang kapasitor yang ditanyanya, maka didapatkan 2 volt. Begitupun untuk yang V2, masukin 6 mikrocoulomb yaitu yang ini per 6 mikrofarad sama dengan 1 volt. Nah, bedanya untuk yang di sini C3 sama C4 dia kan ngebentuk rangkaian paralel ya. Jadi bisa kita bilang kalau V total paralel ini akan sama dengan V3 sama dengan V4. Ingat ya, di ketentuan yang rangkaian paralel nilai potensial itu akan sama. Kita masukkan Q/CP. Q
Ki ini adalah kita gunakan ki yang mengalir di rangkaian paralel, yaitu yang 6 mikrocoulomb per C-nya itu yang kita gunakan adalah C total atau C paralelnya per 2 mikrofarad sama dengan 3 volt. Jadi kalau misalkan yang ditanya V masing-masing kapasitor, ya V1 nya 2 volt, V2 nya 1 volt, V3 nya 3 volt, V4 nya 3 volt. Seperti itu aja. Kalau ada pertanyaan terkait materi-materi tentang listrik statis, mungkin dari part 1, part 2, part 3 yang mungkin kalian gak ngerti, kalian bisa langsung tanya aja di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Telegram. Oke, sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.